wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fahriza dari Prodi Administrasi Publik semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Di dalam materi ini, menurut kodratnya, manusia ini kan adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia ini tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Oleh sebab itu, maka dibutuhkanlah yang namanya interaksi sosial. Nah, berbicara mengenai interaksi sosial, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan suatu kelompok maupun satu kelompok dengan kelompok lain. Interaksi berasal dari dua kata, inter yang artinya berbalas-balasan, aksi atau action yang artinya tindakan. Interaksi sosial ini dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran maupun tindakan. Interaksi dapat terjadi karena adanya dua syarat, yaitu interaksi adanya kontak sosial dan komunikasi. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersama-sama dan terbagi menjadi dua, kontak sosial secara langsung maupun kontak sosial secara tidak langsung. Contohnya, secara langsung nih, berbicara bertatap muka ataupun melalui telepon. Kalau contoh yang secara tidak langsung ini adalah contohnya itu adalah mengirim pesan melalui email maupun WhatsApp. Syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang ini memberikan arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara langsung face to face atau secara tidak langsung. Contohnya berinteraksi melalui media sosial. Adapun komunikasi non-verbal, komunikasi yang melalui cara berkomunikasinya itu melalui ekspresi wajah, gestur maupun bahasa tubuh. Adapun pengertian interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, antara kelompok dengan kelompok, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Kedua bentuk interaksi ini ada dan berkembang di dalam masyarakat perdesaan maupun perkotaan. Pertama itu adanya interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Nah, di dalam interaksi asosiatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kerjasama. Nah, kerjasama ini kan untuk meningkatkan solidaritas sosial. Contohnya gotong royong, musyawarah, dan tolong menolong. Yang kedua, adanya akomodasi. Akomodasi pada masyarakat merupakan salah satu cara penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya adanya arbitrasi, kompromi, dan konsoliasi. Yang ketiga, adanya asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa ini kan membaur antara satu sama lain guna untuk mencapai masyarakat yang majemuk. Kedua, yaitu interaksi disosiatif. Apa sih itu interaksi disosiatif? Interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan maupun perlawanan. Nah, interaksi disosiatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, persaingan. Persaingan ini adalah proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Yang kedua, ada kontrapensi. Kontrapensi ini adalah sikap mental tersembunyi terhadap orang, unsur-unsur budaya kelompok lain. Bentuknya kontrapensi ini misalnya perbuatan untuk menghalangi, misalnya menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Dan yang ketiga itu adalah pertentangan.
Pertentangan ini adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, dalam proses interaksi sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 5 faktor nih. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Dan yang kelima, empati. Apa itu imitasi? Imitasi itu adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup orang lain. Contohnya, si A ini meniru gaya pakaian gaya pakaian artis idolanya. Yang kedua, sugesti. Sugesti ini adalah pengaruh, pandangan atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain kemudian dituruti tanpa berpikir secara rasional. Dan yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini adalah upaya dilakukan seseorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang lain. Contohnya, si Rahmat ini sangat mengidolakan Lionel Messi. Oleh karena itu, ia meniru gaya selebrasi gol Lionel Messi ketika mencetak gol. Yang keempat, simpati. Simpati adalah proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Proses terjadinya perasaan tertarik karena sikap penampilannya, wibawa, atau perbuatannya. Dan yang kelima itu adalah empati. Empati itu adalah perasaan yang lebih mendalam sehingga seorang ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, menghibur kawan yang bersedih dengan cara menemaninya dan mendengarkan keluh kesahnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan.